Oke. Sekarang kita akan belajar kanji alam. Perhatikan masterpiece gambar sensei berikut ini. Wah, ini memang gambaran luar biasa sekali, menunjukkan betapa indahnya alam kita, dan kita akan belajar kanji dari alam. Oke, sekarang kita lihat kanji apa yang pertama kali ingin kalian pelajari. Wah, kita mulai dari yang besar-besar dulu ya. Sensei tahu kalian suka yang besar, kita mulai dari kanji gunung. Oke. Kanji gunung. Lihat nih ya, ada 3 gunung di sana. Kita ambil yang tengah dulu. Ya, kiri kanannya tarik garis. Hop, jadilah kanji gunung. Ya, kanji gunung. Ya, ini bacanya Yama atau San. Artinya gunung. Jadi Fujiyama, kalian bisa bilang Fujiyama atau Fujisang, sama aja. Jadi jangan bilang gunung Fujiyama, karena Yama itu artinya gunung, berarti gunung Fuji gunung, nggak boleh ya. Jadi gunung Fuji atau Fujiyama atau Fujisang. Oke ya. Oke, gampang kan kanji Yama dari gambar gunung. Apalagi nih, hapus dulu biar nggak penuh, tidak mengganggu masterpiece gambar yang indah ini. Oke, sekarang kanji matahari ya. Karena dekat dengan gunung, kita mulai kanji matahari nih. Ingat, seperti pertemuan sebelumnya, tidak ada bulat di kanji. Kalau ada yang bulat, kita ubah jadi kotak. Oke, ini bulat, jadi kotak. Oke, jadi matahari kanjinya begini. Oh, nggak cukup, karena ini tidak menunjukkan sinar. Matahari itu bersinar. Kalau tidak bersinar itu bukan matahari. Oke, itu matahari palsu. Jadi nggak ada sinarnya. Maka sinarnya kita ambil. Nggak mungkin kita masukin keluar karena nggak indah. Jadi sinarnya masukin ke dalam saja. Nah, jadi matahari. Jadi kanji matahari itu seperti ini. Oke. Ya, bacanya Hi artinya matahari, atau Nichi artinya hari. Kayak hari Senin, hari Minggu, hari Selasa itu pakainya Nichi. Kalau matahari secara harfiahnya, bendanya itu Hi. Oke, Hi atau Nichi artinya matahari. Gampang kan kanji? Makanya kalian belajar di CP aja. Jadi belajarnya menggunakan ilustrasi seperti ini. Oke, nikmati aja gambar-gambarnya. Sekarang kanji apa lagi nih? Kita ambil kanji yang gampang lagi. Oh, kanji sawah. Nih, sawah nih. Sawah mah gampang. Udah. Jadi sawah. Ya, rumput-rumputnya dihilangkan saja. Nah, udah panen nih. Jadi rumputnya udah diambil lah ya. Padi-padinya, rumput lagi, padinya. Kok ada rumput sih? Padinya udah diambil, jadi hilang padinya. Jadi sawah. Oke. Ini bacanya tak. Tanaka misalnya. Itu ya. Atau kadang-kadang dibaca da juga. Da, bisa baca tak, bisa dibaca da. Honda misalnya. Oke ya, banyak banget nama orang Jepang dibuat dari kanji alam. Oke, Yamada misalnya gitu. Oke ya. Oke ya, sudah gampang kanji sawah? Paling gampang kanji sawah. Sekarang di sebelah sawah ada sungai yang mengalir. Ini sungai ya, bukan jalan ya. Awas aja kalau kalian bilang ini jalan, ini sungai. Warnanya lihat, spidolnya warnanya biru. Jadi ini sungai. Kalau spidolnya warna hitam itu jalan. Oke ya. Sekarang ini lihat aliran sungainya nih ya. Kita ambil, kita pindahkan ke atas. Nah, jadi gini kan. Oke, kita rapihkan karena ini berantakan. Orang Jepang itu pengen yang rapi. Jadi kanjinya dirapikan. Nah, itu kanji kawa. Artinya sungai. Kayak kawak, sungai. Kawada namanya. Yamakawa. Oke ya. Nama orang Jepang itu banyak dari kanji alam.
Oke, gampang. Sekarang dari kanji sungai kita jadikan kanji air. Kok bisa? Karena air itu berasal dari sungai, enggak? Sungai itu berasal dari air. Pokoknya air sama sungai ada hubungannya lah ya. Jadi kita hubung-hubungkan saja. Ini kanji air ya. Oke. Kita peras kanji ini supaya menjadi air. Kanji sungai kita peras. Jadi seperti ini nih. Tuh. Didempetin gitu ya. Jadi lebih rapat gitu ya. Nah, jadi berubah menjadi kanji air. Nah, ini bentuk jadinya, bentuk cakepnya. Jadi bentuk cakepnya tuh seperti ini. Itu maksudnya mizu. Artinya air. Mizu. Sering dipakai ya. Mizu. Atau sui. Bisa juga dibaca sui. Oke ya. Simpel banget. Jadi kanji mizu atau sui. Oke. Sekarang kita beralih ke sebelahnya ada gambar api. Sebelum negara api menyerang. Oke ya. Kita buat kanji api sekarang. Aduh, saya mau apa. Oke, sekarang kanji api. Kanji api lihat tuh, ada apinya dan ada kayu-kayu bakarnya. Jadi ambil apinya, ambil kayu bakarnya. Nah, ini kalau kalian suka nonton Naruto itu banyak banget di lambang-lambang Konoha itu ada api. Ini kanjinya bacanya hi. Sama kayak matahari. Sama aja, hi bisa artinya matahari, bisa artinya api. Oke, hi atau ka. Oke, tapi sering pakai hi. Oke, udah ya. Matahari udah, air udah, api udah. Oke, bisa ya api ya. Dari percikan air dan kayu bakarnya. Percikan air, percikan api dan kayu bakarnya. Hi, ini api. Hi atau ka ya. Oke, sebelah kayu bakar ada orang ya. Orangnya lagi mabok tuh. Dalamnya sempoyongan gitu ya. Tapi ini lebih memudahkan kalian untuk belajar kanjinya. Oke. Ini nih, ambil badannya yang lagi sempoyongan. Iya. Sama kaki depannya. Nah, udah. Ini. Oke ya. Oke, ini gak tembus ya. Oke. Ini bacanya hito, artinya orang, atau jin, atau nin. Ada 3 cara baca. Hito, jin, atau nin. Kalau hito, itu untuk menyatakan orang. Orang itu, hito. Gitu. Hito itu orang, menunjukkan orang. Oke. Kalau jin, untuk menandakan orang yang bentuknya, bukan bentuknya sih, yang sebutan untuk kebangsaan. Misalnya Indonesia jing, orang Indonesia. Sunda jing, orang Indonesia, orang Sunda. Nihon jing, orang Jepang. Jing ya. Oke, gampang kan? Sekarang nin itu buat apa? Nin itu untuk menghitung bilangan buat orang. Misalnya sanin 3 orang, yonin 4 orang, gonin 5 orang. Jadi beda ya penggunaannya. Hito, jin, atau nin. Oke ya. Itu kanji alam. Gampang banget ya. Ya manusia juga manusia juga bagian dari alam. Jadi kita masukkan saja ke kanji alam ya. Oke. Gampang kan? Oh, ada penghapus. Pakai penghapus aja. Oke, sekarang di sebelah orang ada pohon. Ya, sekarang kita ambil ini ya, pohonnya. Dahan satu ke dahan lainnya. Kita tarik garis. Oh, ini udah habis nih. Oke. Dahan satu ke dahan lainnya. Oke. Pohon. Batangnya. Oke ya. Terus akarnya. Nah. Jadi kanji pohon tuh seperti ini. Oke. Dahan-dahannya, batangnya, akarnya. Oke ya. Oke. Jadi ini kanji pohon, bacanya ki atau moku. Bisa ki atau moku. Ya oke ya.
Misaki atau moku. Artinya pohon. Gampang kan? Oke. Sudah nih. Kita hapus dulu. Sensei kasih semacam trik mempelajari kanji biar kalian lebih bisa memahami kanji dengan baik. Hapus. Oke. Aduh, jatuh. Ya sudahlah. Sebentar ya. Kita hapus dulu. Sip. Wah, kotor nih. Kita pakai semprot-semprot dulu ya. Oh iya, biar lebih bersih ya. Few minutes later. Kita hapus dulu. Harap bersabar yang nonton videonya. Few minutes later. Kalian masih nonton ya? Sabar ya. Harap maklum. Oke, udah bersih. Kebersihan itu sebagian dari iman. Jadi kita harus bersih. Oke. Sekarang kita kasih cerita nih. Bagaimana cara menghafal kanji dengan mudah. Kanji itu adalah bagian dari histori ya, dari sejarah orang zaman dulu. Jadi ada semacam makna-makna di baliknya. Oke, kita mulai. Ini tadi kalian belajar kanji apa? Ini kanji pohon. Ya, bisa gede nih tulisannya. Kalau dia sendiri mah gini. Oke ya. Pohon. Oke. Kalau satu itu pohon. Nah, kalau dua ini dia berubah bentuk sedikit jadi lebih ramping. Nah, ada dua pohon nih digabung menjadi satu kanji. Ini kanji apa coba? Tahu nggak artinya apa? Kalau satu itu pohon. Kalau pohonnya ada dua, itu kanji apa coba? Pohon-pohon. Nah, itu kanji pepohonan. Pepohonan itu bacanya hayashi. Oke ya? Kurang. Hayashi artinya pepohonan, deretan pohon, pepohonan. Paham ya? Uniknya kanji seperti itu. Nah, sekarang kanjinya ada 3. Pohonnya ada 3. Ayo, artinya apa coba? Nah, kanji ini ada 3 nih pohonnya. Pohon berkumpul jadi apa? Iya, tepat sekali. Jadi hutan. Bacanya mori. Paham? Oke? Jadi hayashi, kalau 2 pohonnya dia bacanya hayashi. Kalau 3 dia mori, artinya hutan. Oke, paham ya? Gampang kan? Oke, kita coba kombinasikan kanji lagi. Biar nggak penuh papan tulisnya, kita hapus dulu saja. Hati dipegang, bisa jatuh ya. Takut jatuh. Oke, sudah. Ingat ini kanji apa? Ini ya. Ingat nggak? Ini kanji apa tadi? Kanji orang ya. Oke. Itu kalau dia sendiri, ibaratnya kalau kita duduk di kursi, kalau dia sendiri kita bisa leluasa duduknya. Cuma kalau satu kursi didudukin 2 orang, kita saling depet-depetan tuh. Jadi posisi duduknya akan berubah. Sama kayak kanji juga. Kanji itu kalau 2 kanji digabungkan menjadi 1 kanji, dipepet gitu ya, dia akan berubah bentuk. Seperti tadi, kalau dia besar kayak gini kanji pohonnya, kalau dia digabungkan dia sedikit lebih ramping. Oke ya. Nah, sama kayak kanji orang kalau dipepet sama kanji lainnya dia akan berubah bentuk menjadi seperti ini. Oke, jadi kalau kalian lihat kanji ini di depan, ada kanji depannya ada kayak gininya ya, itu pasti berhubungan sama unsur orang, ada hubungan sama orang. Oke ya. Sekarang kita lihat. Ini kanji apa tadi? Pohon. Ada kanji orang dan pohon. Ini beda. Ini 1 kanji ya, bukan 2 kanji. Kalau 2 kanji dia nulisnya kayak gini. Agak jauh dan besar-besar. Oke. Kalau dia dipepet gitu, berarti itu 1 kanji. Nah, tinggal maknanya apa nih? Oke. Mau kan ya tulisan kanjinya kurang rapi, kurang bagus.
Ya maklumin saja ya. Yang penting mah kalian bisa membacanya. Oke. Ini kanji apa coba? Orang dan pohon. Orang apa ini pohon? Apain coba? Hah? Apa? Nebang pohon? Bukan nebang pohon. Apa lagi? Iya benar sekali. Orang di pohon ngapain? Zaman dulu ya. Ya orang istirahat, berteduh atau istirahat di bawah pohon. Jadi kanji ini menyatakan kanji istirahat. Yasumu atau yasumi. Yasumu untuk kata kerjanya, yasumi kata bendanya, atau kyu bisa dibaca kyu juga. Yasumu atau kyu artinya beristirahat. Bagus kan? Oke. Masih ada yang lain. Tenang, masih ada waktu sedikit lah ya. Kalian nikmatin aja videonya. Oke. Contoh lainnya. Ini kanji apa tadi? Pohon. Pohon ditebang. Jadi apa? Jadi apa sih? Tumbang. Iya benar, tapi apa? Ini kanji apa? Apa? Hah? Jadi kayu, bukan. Jadi apa? Pohon ditebang jadi buku ternyata. Kok bisa? Karena buku itu dibuat dari kertas. Kertas itu dari pohon yang ditebang. Maka ini kanji hong. Hong artinya buku atau moto. Artinya asal ya. Jadi hong atau moto. Oke ya. Ini bagus nih. Kanji Jepang. Ni hong. Kemarin baca, ini kan cara baca khusus. Pasti ini bacanya nichi ya. Nichi, diambil ni-nya aja atau hi kan. Ni hong. Coba ya artinya apa? Nichi itu matahari. Hi itu matahari. Hong itu asal. Jadi Jepang itu negeri asalnya matahari. Nihong gitu ya. Makanya kalian kalau udah baca kanji, jangan sekedar menghafal kanjinya. Coba juga pelajari sejarahnya. Nihong. Matahari dan asal matahari. Negeri asal matahari adalah Jepang. Oke ya. Terakhir sebelum kita closing, sebelum penutupan, masih ada waktu sedikit lah ya. Harap kalian bersabar melihat video ini. Oke. Terakhir. Ini kanji orang ya. Oke. Ini kanji apa tadi? Hong atau moto. Asal orang. Asalnya orang apa coba? Orang itu dibilang orang kalau dia punya apa coba? Asalnya orang itu kalau dia nggak punya itu berarti dia bukan orang. Dia kembali ke asalnya, itu jiwa. Oke ya. Nah kalau nggak ada itu dia nggak ada. Oke. Ini kanji karada. Karada artinya tubuh. Jadi asal orang itu adalah tubuh. Kalau nggak ada tubuh, nggak ada badan, artinya dia bukan orang. Dia jiwa, bisa hantu, bisa apa gitu ya. Pokoknya itu kanjinya karada atau bisa dibaca tai. Setiap karada membawa tai gitu ya. Itu cara mengingatnya. Karada atau tai. Oke? Siap? Gampang diingat kan? Jadi teman-teman bisa mengingat dengan metode imajinasi ini. Saya berharap kalian lebih mudah mempelajari kanji daripada kalian capek-capek menulis kanji. Itu juga bagus sih, membuat kalian terbiasa dengan kanji. Tapi dengan metode ini kalian bisa lebih cepat menghafal saya harap ya. Jadi untuk cara menulisnya ada aplikasi banyak sekali sekarang, aplikasi di HP kamu ya banyak lah ya belajar untuk cara menulis. Tapi intinya kalau kalian mau ikut JLPT, kalian harus bisa membaca dan mengartikan kanji karena soalnya pilihan ganda, nggak ada suruh nulis, jadi kalian tinggal mengingat saja. Oke? Saya berharap kalian bisa menghafalnya. Oke, lebih hafal dengan metode ini.
Dari awal udah ada gambar-gambar yang bagus untuk kalian pelajari, jadi nikmatin saja pembelajaran kanjinya dan sampai bertemu di pembelajaran selanjutnya dan semoga berkenan. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata dan itu memang ada yang disengaja ada yang enggak ya. Oke, jadi ya nikmatin saja. Sekian dari Sensei, semoga bermanfaat. Oke, dadah, sampai ketemu lagi. Bye bye.